Oke guys, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan Trik SKD TIU CPNS 2024. Kita akan membahas tentang aljabar atau kecepatan dalam hitung. Nah, apa aja contoh soal dalam bentuk aljabar atau kecepatan hitung ini? Seperti berikut. Oke, soal nomor 1. Dani makan di rumah makan nasi Padang. Oke. Membayar 40.000 setelah didiskon 20%. Artinya gini, dalam kasus ini si Dani ini dia membayar harga X misalnya. Lalu kena diskon 20%. Nah, setelah didiskon itu ternyata Dani bayarnya 40.000 gitu ya. Lalu berapa X ini atau berapa harga makanan yang sebelum didiskon? Itu pertanyaan soal nomor 1. Jadi untuk menyelesaikan dalam kasus seperti ini, kita gunakan harga sebelum diskon itu sama dengan, jadi rumusnya seperti ini. Ingat, 100% dibagi 100% dikurang 20% dikali berapa harga makanannya, yaitu 40.000, berarti dikali 40.000. Nah, berarti harga sebelum didiskon ini, oke, berarti ini 100% per, nah 100 dikurang 20 dalam bentuk persen, berarti 80%. Kita kalikan dengan 40.000. Nah, kebetulan persennya bisa kita coret, Nol yang ini bisa kita coret dengan nol yang di bawah. 8 bisa kita coret dengan 40. Berarti 40 menjadi 5. Karena 5 dikali 8 nilainya 40. Oke. Nah, berarti sisa apa? Sisa 10 dikali yang ini 5.000. Berarti ini kita sisa jadi berapa? 50.000. Artinya biaya sebelum kena diskon itu harga makanannya 50.000. Berarti di sini jawabannya E. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya pertanyaan seperti ini, harga sebelum didiskon. Lalu konsepnya bagaimana? 100% dibagi 100 per 100 dikurang berapa diskonnya? 20. Lalu dikalikan dengan harga makanan yang setelah dibayar. Kalau misalkan yang ditanya itu harga setelah didiskon. Nah, misalnya harga setelah diskon. Caranya gimana? Misalkan harganya itu misalkan X. Lalu didiskon misalnya 20%. Nah, harga setelah diskon itu berarti harga setelah diskon. Nah, kita pisahkan saja. Kalau misalkan yang ditanya harga setelah didiskon, langkah 1 kalikan saja X dikali 20%. Nah, 20%. Katakanlah nilainya ini misalnya Y gitu. Jadi ini suatu nilai ya. Misalkan di sini 10.000 gitu ya. Dikali 20% nilainya misalkan 200 misalnya ya. Nah, harga lalu yang kedua itu. Nah, yang kedua, harga setelah didiskon ini. Nah, harga setelah diskon ini sama dengan X dikurangkan dengan Y. Jadi harga awal dikurangkan dengan pemotongannya itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum diskon, berarti kita kalikan aja harganya dikalikan diskonnya, dapat misalnya Y, lalu dikurangkan X dikurang Y, dapat harga setelah didiskon. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu harga sebelum didiskon, kita gunakan rumus seperti ini.
Oke, ini soal nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Jika min 102x ditambah 17y sama dengan 136. Kita tulis ya. Berarti kita punya persamaan min 102x ditambah 17y sama dengan 136. Lalu yang ditanyakan itu adalah 66x dikurang 11y sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat variabelnya ada 2. Kalau ada 2 biasanya kita gunakan SPL DV. Oke. Kalau misalkan ada 3 variabel berarti SPL TV. Tapi pada kasus ini kita tidak menggunakan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena pada SPLDV, misalnya pada SPLDV ini kita harus punya 2 persamaan. Ada 1, ada 2. Baru bisa kita substitusi atau eliminasi. Kalau pada SPLTP bisa 2 dan juga bisa 3. Dimana nanti bisa kita substitusi eliminasi seperti itu. Tapi pada kasus ini yang dikasih persamaannya cuma 1, lalu ditanya persamaan yang lainnya. Oke, ada cara cepat dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama itu perhatikan koefisiennya. Koefisien itu apa? Misalkan koefisien di X ini berapa? Min 102. Kalau koefisien di Y berapa? 17. Nah, kita ambil koefisiennya aja. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini. Kita contohkan keduanya, cuman kita bahas satu-satu ya. Oke, perhatikan yang Y. Koefisien Y berapa? Koefisien Y itu sama dengan 17. Oke. Nah, di sini koefisiennya berapa? Min 11. Oke. Jadi, langkahnya itu kita di sini koefisien dari Y-nya adalah min 11. Oke. Nah, langkahnya itu kita cari 17 dikali berapa yang nilainya min 11. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada persamaannya cuma 1, ditanya persamaan lain, berarti perhatikan koefisien yang bersesuaian. Oke, yang bersesuaian. Jadi, kalau misalkan di sini Y, kita ambil Y 17, Kak, kalau ambil X gimana? Boleh, sama aja. Nanti kita cari apakah dia memang sama atau beda gitu ya. Nah, di sini koefisien Y adalah 17. Di sini koefisien Y-nya adalah min 11. Berarti langkahnya itu 17 dikali berapa yang nilainya min 11. Oke, biar kita nggak bingung dengan titik-titik ini, boleh kita misalkan A gitu ya. Berarti 17 dikali A sama dengan min 11. Oke, berarti A ini berapa? Min 11 per 17. Kalau misalnya bingung, ini datangnya dari min 11 per 17. Nah, gini ya. Nah, setelah itu mau diapain, Kak? Nah, habis itu langkah kedua, min 102x ditambah 17y sama dengan 136. Oke. Semuanya ini kita kalikan dengan A. Atau kita kalikan dengan min 11 per 17. Karena kita tadi peroleh A ini adalah segini. Nah, tujuannya tuh di sini. Oke, coba kita kalikan. Berarti masih ingat ya cara mengalikannya itu? Cara mengalikan seperti ini berarti min 102x dikali ini, 17y dikali ini, 136 dikalikan ini. Oke. Nah, min 102 dikali min 11 per 17 ditambah 17 dikali
min 11/17. 136 dikali min 11/17. Oke. Nah, yang ini kalau kita cari nanti nilainya itu min dikali min positif, 102 dikali 11 berarti ini 122 dibagi 17 ditambah. Nah, ini nanti 17-nya bisa dicoret. Berarti sisa min 11. Di sini ada X ya. Min 102X. Di sini ada Y. 17Y. Berarti yang tadi ini nilainya X ditambah Y sama dengan. Nah, kalau ini nilainya 136 dikali 11 berarti min 104,96/17. Oke, kalau kita spill dikit ya. Kalau dia perkalian 11 ya. Ini udah banyak pembahasannya. Misalkan kita mau cari 22 dikali 11 misalnya ya. Nah, langkahnya itu tulis dua angka ini di awal. Oke, kita bedakan aja 23. Nah, tulis angka 2-nya di awal, kasih space 1, kasih 3 di akhir. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 3 berapa? 5. Pasti segini nilainya. Nah, contohnya gini. Misalnya 102 tadi ya. 102 dikali 11. Nah, 102 kali. Kasih satu angka di awal, lalu kasih space, lalu nanti ada space lagi, lalu ada angka 2. Kenapa? Karena ada angka 0 di sini ya. Karena makanya kita kasih space-nya 2. Oke, 0 ditambah 2 berapa? 2. 0 ditambah 1? 1. Makanya nilai segini. Oke, kalau misalnya 136 dikali 11. Oke, kasih angka 1 yang ini di awal, lalu kasih space 2, kasih angka 6. Kenapa di space? Karena ada angka yang di tengah-tengah ya. Oke, 6 ditambah 3 berapa? 9. 3 ditambah 1? 4. Nah, 1496. 1496. Sebenarnya ini udah banyak di pembahasan lain, cuman mana tahu. Karena waktu SKD itu atau waktu kita tes itu, waktunya itu sangat singkat gitu, sangat singkat. Bahkan kita bisa mengasumsikan, wah waktunya kok cepat banget gitu ya. Nah, karena di pembahasan-pembahasan ini kita bisa memanfaatkan cara-cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal gitu ya. Oke, ini kita hapus. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, berarti dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh 1000 ini 1122 dibagi 17 nilainya 66 ya. Berarti 66X lalu positif dikali min 11. Berarti nilainya min 11Y. Baru min di min ini nilainya min ya. Nilainya min. Kenapa? Karena min dibagi positif ya nilainya min. 1496 kita bagi 17 ini nilainya 88. Nah, berarti kita dapat ini. Apa sih ini? 66X dikurang 11Y itu adalah yang ditanya. Nah, nilainya berapa? Min 88. Berarti di sini itu sebenarnya min 88. Maka jawabannya A. Jadi tujuan kita seperti ini. Oke, kalau misalkan kita mau memperhatikan si X-nya ya. Kan harusnya tadi sama ya, X. Berarti langkahnya gimana? Oke, kita warna biru. Berarti koefisien X itu berapa? Min 102. Kita kasih biru biar beda ya, 102. Oke, kalau di sini X-nya berapa? 66. Artinya langkahnya apa? Min 102 dikali berapa yang nilainya 66. Oke, biar kita gak bingung titik-titik ini apa, kita kasih suatu simbol. Katakanlah B gitu ya. Berarti B ini berapa? 66 dibagi
min 102. Min 102. Atau B-nya berapa? Min 66 dibagi 102. Nah, langkah yang sama nanti ganti di sini. Berarti nanti kali di sini berapa? Kali min 66 per 102. Oke, nanti diikutkan langkahnya seperti ini, langkah seperti ini, pasti dapatnya seperti ini juga. Nilai yang sama. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ulangi lagi langkahnya karena soal-soal ini sangat sering muncul pada CPNS. Nah, langkahnya itu perhatikan koefisiennya. Nah, kenapa tadi saya ambil yang Y? Karena Y ini positif, sementara X itu negatif. Sebenarnya sama saja penggunaannya, cuman lebih mudah mengali bagikan yang positif dibandingkan negatif untuk beberapa kasus gitu ya. Oke, jadi tapi kita mau ambil yang Y boleh, ambil X boleh. Nah, pertama ambil koefisiennya, lalu perhatikan koefisien yang sama juga. Oke, lalu langkahnya itu apa? 17 dikali berapa yang nilainya min 11 kalau kita fokus pada Y. Kalau yang X, min 102 dikali berapa yang nilainya 66. Ketika udah dapat, katakanlah itu A atau katakanlah itu B, kalikan pada persamaan kita ini. Kalikan ke semua ruas. Kalikan di sini, kalikan ini, kalikan ini. Dapatlah nanti jawaban nomor 2 ini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini sering juga muncul dengan perbandingan X atau Y gitu ya. Oke, jika bilangan X menyatakan 33 1/3% dari 25. Nah, kalau dari itu apa? Dari itu sama dengan kali. Misalkan kita mau mencari 25% dari 100 misalnya. Itu artinya apa? 25% yang kita kalikan dengan 100. Jadi kalimat dari itu adalah maknanya kali. Oke, sampai sini paham ya? Dan bilangan Y menyatakan 1/3 dari 26. Maka nilainya berapa? Oke. Nah, kita selesaikan satu-satu. Misalkan ini X. X itu tadi menyatakan apa? 33 1/3% dari 25. Berarti kali 25. Gini ya. Kalau Y 1/3 dari 26 kali 26. Nah, ini berapa? 26/3. Oke, biasanya misalkan kalau dapat pecahan ini kita nggak usah cari nilainya berapa. Kenapa? Karena yang ditanya itu bukan nilai desimal dari Y, bukan nilai koma-komanya gitu ya, tetapi perbandingannya dengan X. Oleh karena itu kita cari dulu nilai X ini berapa. Oke. Nah, sebelum kita rubah, kan harusnya kita rubah ini dalam bentuk persen. Sebelum kita rubah dalam bentuk persen, rubah dulu yang ini, yang 33 1/3 ini dalam bentuk pecahan biasa, karena ini merupakan pecahan campuran kan. Oke. Nah, ingat lagi 33 1/3. Nah, caranya itu kalau kita mau merubahnya dalam bentuk pecahan biasa, berarti pernya ini harus sama per 3 juga. Nah, pembilangnya ini 33 dikali 3, 3 dikali 33 nilainya 99. 99 kita tambahkan dengan 1 nilainya 100. Nah, langkahnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya 2 1/3, berarti nanti ini per 3-nya. Lalu untuk pembilangnya seperti apa? 3 dikali 2 nilainya 6. 6 ditambah 1 nilainya 7. Seperti ini. Oke. Nah, artinya di si X itu apa? 100/3% dikali 25. Oke. Ingat, makna persen itu bisa kita tulis dia per 100. Berarti 100/3 dikali 1/100.
kali 25. Nah, 100-nya bisa kita coret. Berarti sisa apa? Sini 1, sini 1. Berarti ini 1 dikali 1 kali 25. Per 3 kali 1. Berarti nilainya berapa? 25 per 3. Nah, maksud yang tadi itu kita nggak perlu cari desimalnya. Karena kita bisa bandingkan. X yang kita peroleh tadi adalah 25 per 3. 25 per 3. Lalu kita mau bandingkan dengan 26 per 3 yang mana ini adalah nilai si Y. Oke. Nah, cara membandingkannya itu bisa kita gunakan konsep ya. Jadi di sini ada konsep. Misalkan kita punya pecahan ya. Katakanlah pecahannya itu A per B titik-titik C per B. Nah, maksudnya apa? Pernya ini sama. Kalau pernya ini sama, nah, kalau A kurang dari C, maka A per B kurang juga dari C per B. Kalau misalnya A lebih dari C, maka A per B lebih dari C per B. Nah, contohnya gini. Contohnya 1 per 3 titik-titik 2 per 3. Nah, kalau secara awam kan jelas ya. Ini tandanya gini. Karena 1 per 3 itu kan 0,3. Sementara 2 per 3 itu 0,6. Tentu lebih kecil 1 per 3 kan. Nah, kita bisa lihat ini. Bilangan yang ini. 1 dan 2. 1 titik-titik 2. Tentu seperti ini ya. Nah, kalau misalnya seperti itu gunakan konsep yang ini. Berarti apa? 1 per 3 itu kurang dari 2 per 3. Jelas ya? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya di sini 2, di sini 1. Nah, kita ini hapus. 2 kan lebih dari 1 ya. 2 lebih dari 1. Berarti kita gunakan konsep yang di bawah. Berarti tandanya lebih. 2 per 3 lebih dari 1 per 3. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, tapi kan bagaimana kalau bilangannya besar? Makanya ketika bawahnya ini sama atau penyebutnya ini sama, perhatikan pembilangnya aja dengan perbandingan yang seperti ini. Oke, kebetulan di yang kasus tadi penyebutnya sama-sama 3. Berarti perhatikan yang pembilangnya. Oke. Nah, kira-kira 25 ini titik-titik 26. Berarti ini kan jelas ya kurang dari ya. 25 kurang dari 26. Karena kurang gunakan konsep yang ini. Berarti di sini haruslah kurang dari. Berarti ini kurang dari. Berarti kita peroleh apa? X kurang dari Y. Berarti jawabannya adalah B gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya pembilangnya ini sama, penyebutnya yang berbeda? Contohnya gini. Kita hapus dulu ya. Nah, misalkan B per A titik-titik B per C. Maksudnya apa? Pembilangnya ini sama, penyebutnya yang beda. Nah, konsepnya itu kita balikin yang tadi. Kalau A kurang dari C, berarti B per A-nya ini lebih dari B per C. Kalau misalkan A-nya lebih dari C, berarti B per A-nya ini kurang dari B per C. Jadi dibalik. Jadi konsepnya ini dibalik. Kalau misalnya penyebutnya yang sama, konsepnya saling berbanding lurus. Kalau misalkan pembilangnya yang sama, dia berbanding terbalik. Seperti itu ya.
Kita kasih contoh biar lebih jelas. Misalkan 2/3 titik-titik sama 2 per berapa ya? 2/4. Nah, oke, kalau secara desimalnya ini kan 0,6. Kalau 2/4 ini kan 0,5. Berarti arahnya kan harusnya seperti ini ya. Oke, mari kita cek. Kita perhatikan penyebut. Berarti ini 3/4. Kira-kira 3/4 seperti apa? Kurang dari. Karena dia kurang, gunakan konsep yang di atas. Nah, kalau dia kurang dari berarti bilangan pernya itu harus lebih dari. Nah, benar kan? Nah, gitu. Begitu juga nanti kalau yang kita temukan lebih dari, berarti nanti perbandingannya itu kurang dari. Oke, ini masalah perbandingan pada CPNS biasanya muncul dan kadang membingungkan mana jawaban yang lebih tepat gitu ya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang siswi telah mengikuti ujian matematika sebanyak N kali. Oke, berarti dia ngikut udah ujian sebanyak N kali. N kali ini kita nggak tahu berapa. Mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali, sampai N kali. Kita nggak tahu berapa gitu ya. Nah, dan dia memperoleh nilai rata-rata 80. Berarti dia nilai rata-ratanya 80. Simbol rata-rata itu biasanya adalah X bar. Nah, berarti nilai X barnya adalah 80. Bisa kita tulis rata-ratanya adalah 80. Oke. Nah, berapa nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada ujian selanjutnya? Jadi, dia pengen pada ujian selanjutnya itu rata-ratanya itu 82. Berapa nilai yang harus dia peroleh pada ujian selanjutnya agar rata-ratanya itu menjadi 82. Oke, bisa diikuti ya ilustrasinya. Jadi misalnya nih, anggaplah N-nya ini misalnya 3. Ini misalnya 3. Berarti ada ujian pertama, ada ujian kedua, ada ujian ketiga. Rata-ratanya 80. Nah, ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Ditambah dengan ujian keempat. Berapa ujian keempat ini sehingga nanti rata-ratanya ini adalah menjadi 82. Itu dalam kasusnya. Tapi kasusnya itu ini bukan 3, melainkan dia dalam bentuk N. N kali. Berarti nanti ini sampai N banyaknya. Tiba-tiba berapa lagi nilai ujian terakhirnya itu, selanjutnya itu yang agar mendapatkan rata-rata 82. Oke, kasusnya bisa diikuti ya. Nah, kita beranjak dari apa sih rumus rata-rata? Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah nilai, katakanlah jumlah nilai. Kalau misalnya nilainya itu tadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, biasanya kita simbolkan dengan sigma XI per N. N itu apa? N itu banyaknya ini. Banyaknya bilangan nilainya tadi. Oke, jadi kalau misalnya sigma XI ini berarti apa? Kan ini I-nya dari 1 sampai N ya. Berarti dia punya X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai tambah XN. Nah, jadi rata-ratanya tuh ini. Kita jumlahkan lalu kita bagi sebanyak N. Itu yang disebut rata-rata. Agar mempersingkat simbol yang jumlah ini, kita simbolkan dengan sigma XI. Inilah sigma XI. Nah, sigma XI ini nilainya berapa tadi? 80. Berdasarkan yang ini. Tadi kan kita peroleh X barnya 80 ya. Berarti di sini 80 sama dengan sigma XI per N. Nah, gitu ya. Tapi kita boleh tulis dia 80-nya di kanan. Nah, ini kita kalikan ke kanan. Berarti menjadi apa? Sigma XI ini sama dengan 80 dikali N.
atau nilainya adalah 80N. Oke, kita dapatkan ini. Lalu yang kita pengen cari itu nilai berikutnya, nilai pada ujian selanjutnya agar rata-ratanya menjadi 82. Oke. Kita bagi kasus ini kasus pertama. Kasus kedua berarti apa? Dia pengen X bar yang keduanya ini adalah menjadi 82. Oke. Ingat rumus X bar tadi apa? Kita jumlahkan nilainya lalu dibagi banyak nilainya. Tentu kalau banyak, misalnya nih tadi banyak ujiannya kan N kali. Lalu ada ujian selanjutnya. Berarti banyaknya itu berapa? N plus 1 kali. Nah berarti di bawahnya ini N plus 1. Lalu yang di atasnya seperti apa? Berapa banyak nilainya? Ingat, tadi X1 tambah Xn itu adalah sigma Xi. Sementara sekarang itu dia ujiannya mendapatkan X1, mendapatkan X2, sampai mendapatkan Xn ditambah, katakanlah ini Y. Y ini apa? Y itu adalah nilai yang ini. Nilai pada ujian selanjutnya. Kan nilai-nilai ini yang mau kita jumlahkan. Oke, X1 sampai Xn tadi bisa kita simbolkan adalah sigma Xi. Artinya jumlah nilainya berapa? Sigma Xi yang ditambahkan dengan Y. Y ini yang mau kita cari. Oke, paham ya? Berarti bisa kita tulis sigma Xi ditambah Y. Oke, ini yang mau kita cari. Oke, berapa sih tadi nilainya? Nilai X2 ini, X2 bar ini adalah 82 rata-ratanya ya. Berarti ini nilainya 82. Oke, kita kali silang saja. Berarti ini sigma Xi ditambah Y sama dengan, nah kita kalikan ini ke sini. Berarti menjadi apa? 82 kali N plus 1. Berarti ini menjadi apa? Sigma Xi tambah Y sama dengan, oke jangan khilaf ya. Kalau misalnya seperti ini kita kalikannya dua-duanya. 82 kali N, 82N. 82 kali 1, 82. Jadi 82 kali N, 82 kali 1. Nah, tadi sigma Xi ini nilainya berapa? 80N. Berarti bisa kita tulis 80N ditambah Y sama dengan 82N tambah 82. Oke, Y sama dengan 82N tambah 82 dikurang 80N. Jadi ini kita pindahkan ke kanan. Karena ini nilainya positif, jadi negatif. Karena dia melewati sama dengan harus bertukar tanda. Berarti Y sama dengan 82N kurang 80N ditambah 82. Nah, 82N dikurang 80N. Berarti Y-nya berapa? 2N. Jadi kalau misalnya N itu kan suatu variabel ya, variabel. Bisa kita anggap aja misalnya mangga, karena saya suka mangga gitu ya. 82 mangga dikurang 80 mangga. Ya tentu 2 mangga lagi. Nah, mangga tadi apa? N. 2N jadinya ya. Ditambah 82 yang ini. Berarti Y itu apa? Y itu yang mau kita cari tadi kan, yang ini. Nilainya berapa? 2N tambah 82. Berarti nilainya yang mana? 2N tambah 82. C. 2N tambah 82. Oh ya, ini nggak ada RP-RP-nya ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 4 ini agak lumayan berbelit-belit, cuman konteksnya itu adalah rumus rata-rata yang ini. X bar itu apa? Sigma Xi per N. Nah, nanti kita ikuti ilustrasi-ilustrasinya. Pada kasus ini karena yang ditanyanya ujian selanjutnya, berarti kita harus tambah lagi satu nilai lagi. Katakanlah itu Y yang mau kita cari. Rata-ratanya 82. Nanti kita ikuti operasinya diperoleh Y seperti ini. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 5, Zizi membeli buku dan pensil untuk keperluan sekolah.
Oke, jadi yang seperti ini juga sering muncul pada CPNS ya. Jika Zizi membeli 2 buku dan 3 pensil, maka ia harus membayar 15.000. Nah, berarti bisa kita misalkan dulu. Biar mudah, kita misalkan buku itu adalah X, lalu pensil itu adalah Y. Nah, gini ya. Jadi kalimat yang ini 2 buku dan 3 pensil, Zizi membayar 11.500, berarti bisa kita tulis menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 11.500. Nah, gini. Lalu kalimat yang ini, Zizi membeli 3 buku dan 1 pensil membayar 12.000. 3 buku ditambah 1 pensil sama dengan 12.000. Nah, ini baru termasuk dalam konteks yang namanya SPLDV. Kenapa D? Kenapa D? Karena dia ada 2 variabel. Kalau misalnya T berarti ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Oke. Ini konteks SPLDV. Nah, langkahnya itu kita harus eliminasi dulu salah satu. Siapa yang mau kita eliminasi? Terserah, mau X, mau Y. Syaratnya gini. Kalau kita mau mengeliminasi Y, berarti perhatikan koefisiennya. Oke, jadi nanti kita kalau mengeliminasi itu pakai cara seperti ini. Nah, kalau kita mau mengeliminasi Y, perhatikan koefisien Y. Koefisien Y yang di baris pertama ini adalah 3. Karena ini 3, berarti di sini harus kali 3. Karena di sini 1, berarti di atas harus kali 1. Jadi kalau misalnya ini kenapa 1? Karena Y itu kalau misalnya bilangannya nggak ada, ini bukan 0 ya, tapi 1 gitu ya. Nah, kita ulangi lagi cara mendapatkan ini. Kalau kita mau mengeliminasi Y, koefisiennya tuh kalau misalnya 3, 3-nya di bawah. Kalau ini 1, 1-nya di atas. Jadi dia dibalik. Kalau kita mau mengeliminasi X misalnya ya, nah, X di sini atas ini 2, berarti di bawah kali 2. Ini 3 kan, berarti di atas kali 3. Jadi dia selalu bersilangan. Yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah menjadi ke atas. Tapi tergantung yang mana mau kita eliminasi. Pada kasus ini yang kita mau eliminasi adalah si Y. Berarti nilainya berapa? Nah, ingat lagi ya cara perkaliannya. 2X kali 1, 3Y kali 1, 1.500 kali 1. Oke. 2X kali 1 nilainya 2X tambah 3Y sama dengan 11.500. Kalau yang di bawah berarti 3X kali 3 9X, Y dikali 3 3Y, 12.000 dikali 3 36.000. Nah, ini baru kita kurangkan karena kita mau mengeliminasi si Y. Kenapa? Karena 3Y dikurang 3Y kan habis Y-nya. Itulah kenapa cara ini disebut mengeliminasi. Karena kita ingin menghilangkan si Y-nya ini. Berarti sisa apa? 2X dikurang 9X sama dengan 11.500 dikurang 36.000. Nah, gini. Ini berapa nilainya? 7X. Sama dengan ini nilainya berapa? 24.500. Tapi karena min yang sebelah kanan lebih besar berarti ini min ya. Karena dia 11.500 dikurangkan 36.500. Karena yang dikurangkan lebih besar dari yang mau dikurangin, berarti nilainya negatif ya. Berarti ini X berapa? Min 24.500. Oh ya, ini juga negatif karena 2X dikurang 9. 2 dikurang 9. Yang mau dikurangkan itu lebih kecil daripada yang mau dikurangin. 2 dikurangin 9.
2 lebih kecil dari 9 berarti min 7. Berarti X dibagi ini min 7. Berarti X nya berapa? Nah min dibagi min tentu positif ya. 24.500 dibagi 7 3.500. Nah gini. Oke, dapat di sini X-nya 3.500. Nah, baru kita substitusi. Kalau substitusi itu kita masukin nilainya. Nah, kita mau masukin ke persamaan 1 boleh atau persamaan 2 boleh, bebas saja. Oke, di sini saya ambil persamaan 1 saja. 2X ditambah 3Y sama dengan 11.500. X-nya tadi berapa? 3.500, berarti 2 dikali 3.500 ditambah 3Y sama dengan 11.500. Karena X ini kita ganti dengan 3.500. 2 kali 3.500 ini nilainya 7.000 ditambah 3Y sama dengan 11.500. Berarti 3Y sama dengan 11.500 dikurang 7.000. Berarti 3Y sama dengan ini berapa ya? 4.500 ya, 4.500. Berarti Y sama dengan 4.500 dibagi 3. Karena tadi kan 3Y ya. Berarti Y sama dengan 1.500. Nah, kita dapat X, kita dapat Y. Berarti yang ditanyakan itu berapa harga buku dan pensil berturut-turut. Tadi apa? X itu apa? Buku. Berarti 3.500. Berarti antara C sama D. Lalu pensil itu adalah Y. Y tadi berapa? 1.500. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah D gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini sebenarnya harus habit. Kita harus sering-sering bahas soal seperti ini agar operasi eliminasinya atau substitusinya mahir dan tidak menghabiskan waktu yang lama gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Nah, jika 45 berarti ini 45 dikurang A sama dengan 36. Lalu kita punya 26 pangkat 2 dibagi 13 pangkat 2 sama dengan B. Yang mau ditanya itu adalah A kali B ditambah A dikurang B sama dengan berapa? Ini yang mau kita tanya. Oke. Nah, langkahnya itu kita cari nilai A dari sini, kita cari nilai B dari sini. Oke. Kita harus kasih space. Oke, berarti ini kita hapus, kita kasih ke bawah. Di sini tadi 26 kuadrat dibagi 13 kuadrat sama dengan B. Oke, kita kerjakan yang di atas ini dulu. 45 dikurang A sama dengan 36. Berarti karena A ini dia negatif, kita pindahkan ke kanan. Lalu yang ini kita pindahkan ke kiri. Ingat, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Berarti ini jadi 45 dikurang 36. Karena 36-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Sama dengan A. Nah, A-nya tadi negatif, pindah ruas jadi positif. 45 dikurang 36 berapa? 9 sama dengan A. Artinya kita peroleh apa? A itu 9. Oke. Nah, kalau dari sini berarti ingat konsep kuadrat ya. Kalau misalnya ada X kuadrat per Y kuadrat, ketika sama-sama kuadrat bisa kita tulis X per Y yang kita kuadratkan. Berlaku juga buat kali. Misalnya X kuadrat kali Y kuadrat. Berarti ini sama dengan
X dikali Y yang kita kuadratkan. Jadi dia berlaku. Kita kembali ke sini, berarti menjadi apa? 26 per 13 kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? 26 dibagi 13 itu 2 ya. Kuadrat. Berarti ini sama dengan 4. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Oke, ketika dapat A dan B-nya baru kita substitusi ke sini. A dikali B berarti 9 dikali 4 ditambah 9 dikurang 4 sama dengan berapa? Oke, 9 kali 4 36 ditambah 9 kurang 4 5. Berarti ini tambah 5. Oke, 36 tambah 5 berapa? 41. Berarti jawabannya adalah D. Oke, jadi pada kasus ini soal jawabannya adalah 41. Dan ini merupakan salah satu contoh-contoh soal aljabar yang kita bisa hitung dengan konsep-konsep X dan A, B gitu ya. Oke, kita selanjutkan soal berikutnya. Ternyata soal berikutnya adalah bonus. Nah, di bonus ini, jika 29 dikurang X sama dengan 27, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 sama dengan Y, berapa nilai X pangkat Y? Nah, hampir mirip dengan yang ini. Nanti bisa dikerjakan dan bisa nanti dikasih tahu di kolom komentar. Nanti kita cek jawabannya apakah benar atau enggak. Jika kawan-kawan ada pertanyaan dari penyampaian ini, bisa dikomen juga. Nanti kalau misalnya udah memenuhi banyak komen, nanti kita akan bikin suatu video di mana videonya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan bingungkan dalam soal-soal ini. Begitu juga pada pertemuan sebelum dan setelah ini ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga dimudahkan dalam mengikuti CPNS tahun ini ya. Sampai jumpa dan ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya.